5 meters now. 20 meters. Film dibuka dengan adegan seorang wanita berpakaian rapi yang terlihat begitu sibuk di tengah kerumunan pejalan kaki. Ia bahkan hampir tidak pernah melepaskan ponsel dari telinganya, terus berkomunikasi dengan seseorang yang memberikan arahan kepadanya. Hingga tiba-tiba, wanita tersebut menghentikan langkahnya ketika berhadapan dengan seorang pria. Hanya dalam hitungan detik, pria itu pun terlihat tergeletak lemah dan tidak berdaya. Tidak diketahui apa yang sebenarnya dilakukan wanita tersebut. Namun, tak lama kemudian, ia mulai mengubah penampilannya hingga terlihat seperti seorang mama-mama muda biasa. Dari sinilah kisah film ini dimulai. 10 meters. Wanita tersebut bernama Emma Brackett, seorang wanita karir yang baru saja kembali ke New York setelah menjalankan pekerjaannya di Nebraska. Selama 4 hari meninggalkan rumah, kehadiran Emma tentu sangat dirindukan oleh suami dan kedua anaknya. Terlebih lagi, kepulangannya bertepatan dengan hari jadi pernikahannya bersama Dave, seorang pria yang lembut dan baik hati sekaligus suami yang sangat menyayanginya. Rasa bersalah terlihat jelas dari wajah Emma karena ia bahkan sampai melupakan hari jadi pernikahannya sendiri. Sebagai wanita karir sekaligus ibu dari 2 anak, keseharian Emma juga dipenuhi rutinitas yang padat. Pagi harinya saja, ia masih harus menerima telepon sambil menyiapkan sarapan dan bekal untuk anak-anaknya. Namun, di balik kehidupan rumah tangga yang terlihat normal tersebut, Emma ternyata menyimpan sebuah rahasia besar yang bahkan kemungkinan tidak pernah diketahui oleh suaminya. Perjalanan yang ia katakan kepada Dave sebagai urusan pekerjaan ternyata bukanlah perjalanan dinas biasa. 4 hari sebelumnya, Emma sebenarnya pergi ke Buenos Aires untuk menjalankan sebuah misi rahasia, yaitu menghabisi seseorang. Dari sinilah identitas asli Emma terungkap. Ia ternyata merupakan seorang pembunuh bayaran yang sangat terlatih dan kejam. Sementara itu, pria yang terus menghubunginya melalui telepon adalah Raj, sosok yang selama ini bertugas memberikan arahan dalam setiap aksinya. Dalam percakapan tersebut, Raj memberitahu bahwa klien yang menyewa Emma untuk menjalankan misi di Buenos Aires merasa sangat puas dengan hasil pekerjaannya. Bayaran atas misi tersebut juga telah ditransfer ke rekening Emma. Namun, ada satu masalah. Foto-foto Emma sempat tersebar di internet. Untungnya, Raj berhasil menghapus foto-foto tersebut sebelum menimbulkan masalah yang lebih besar. Karena kejadian itu, ia kembali mengingatkan Emma agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas berikutnya, terutama agar penyamaran maupun proses eksekusinya tidak terlalu mencolok. Raj kemudian mengabarkan bahwa sudah ada klien lain yang menawarkan pekerjaan baru. Namun, kali ini Emma langsung menolaknya. Ia mengaku ingin beristirahat sejenak dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya. Sayangnya, Raj tidak begitu saja menerima keputusan tersebut. Ia justru mencoba membujuk Emma dengan menawarkan bayaran yang sangat besar. Menurutnya, uang tersebut akan cukup untuk memberikan perlindungan bagi Emma dan keluarganya. Tidak hanya itu, Raj kembali mengingatkan Emma mengenai sayembara yang dibuat oleh kelompok bernama Sovereign. Dalam sayembara tersebut, kepala Emma dihargai dengan nilai yang sangat tinggi bagi siapa saja yang berhasil membunuhnya. Artinya, Emma tidak bisa begitu saja meninggalkan dunia tersebut. Dengan nalurinya untuk melindungi keluarga, ia mau tidak mau harus terus menerima pekerjaan yang diberikan kepadanya. Terlebih lagi, Emma masih membutuhkan banyak uang untuk memastikan keselamatan suami dan anak-anaknya, sekaligus menjaga agar rahasia besar mengenai kehidupan keduanya tidak pernah terbongkar. You okay? Yeah, work. I mean, if we're up to them, they'd have me run the entire Midwest at this point. You're too good at your job. Pada malam harinya, Dave sempat mengutarakan rencana untuk pergi berlibur pada akhir pekan. Ia ingin menggunakan kesempatan tersebut untuk mempererat hubungan mereka sekaligus merayakan hari jadi pernikahan yang sempat terlupakan. Namun, Emma justru menolak ajakan tersebut. Ia memilih untuk tidak memberikan harapan kepada Dave karena sadar bahwa kesibukannya kemungkinan kembali mengacaukan rencana mereka. Menariknya, Dave ternyata tidak hanya menyiapkan rencana liburan berdua. Ia juga telah menyiapkan sebuah hadiah kecil yang diyakini dapat menambah warna dalam hubungan mereka. Sebuah kotak berisi kostum perawat diberikan Dave kepada Emma. Dengan polos, Dave mengungkapkan bahwa ia ingin memberikan sedikit variasi dalam hubungan mereka sebagai pasangan. Namun, respons Emma justru di luar dugaan. Ia menawarkan sebuah permainan peran yang menurutnya akan memberikan lebih banyak variasi. Dalam permainan tersebut, Emma dan Dave akan berpura-pura menjadi 2 orang asing yang baru pertama kali bertemu, kemudian saling tertarik hingga menghabiskan malam bersama di sebuah hotel. Mendengar ide tersebut, Dave merasa tertantang dan langsung menyambutnya dengan antusias.
Ia bahkan tidak sabar untuk segera mencoba permainan yang telah direncanakan Emma tersebut. We're going to a hotel? A fancy hotel. We're gonna meet by chance in the hotel bar. I won't be me. You won't be you. Just two strangers meeting in a bar? Just two strangers meeting in a bar. Tomorrow night. Setelah menitipkan kedua anaknya kepada adik Dave, Emma pun menjalankan rencana permainan peran yang telah mereka sepakati. Malam itu, ia mendatangi Royal Grand Hotel yang telah dipilih sebagai tempat pertemuan mereka. Namun, Dave belum juga tiba. Dalam perjalanan menuju hotel, ia terjebak kemacetan parah sehingga tidak dapat datang tepat waktu. Sialnya, ponsel Dave juga kesulitan mendapatkan sinyal, membuatnya tidak bisa memberi kabar kepada Emma. Mau tidak mau, ia hanya bisa pasrah menunggu di tengah kemacetan. Sementara itu, Emma yang telah menunggu sendirian di bar tiba-tiba dihampiri seorang pria tua yang duduk tidak jauh darinya. Pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Bob itu dengan percaya diri mendekati Emma dan terang-terangan menunjukkan ketertarikannya. Emma yang tampaknya begitu mendalami peran barunya kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Alice. Nama tersebut bukan hanya ia gunakan ketika bersama Dave, tetapi juga kepada siapapun yang ditemuinya, termasuk Bob. Pada dasarnya, Emma merasa tidak nyaman dengan keberadaan pria tua tersebut, sehingga ia hanya memberikan respons dingin. Terlebih lagi, Dave akhirnya tiba di bar. Menyadari bahwa pendekatannya tidak mendapat sambutan, Bob pun memilih pergi. Tak lama kemudian, Dave dan Emma akhirnya bertemu. Sesuai permainan yang telah mereka sepakati, Dave memperkenalkan dirinya sebagai Jack, sementara Emma tetap menggunakan nama Alice. Meski awalnya terdengar lucu ketika keduanya menyebut nama samaran masing-masing, mereka dengan cepat terbawa suasana dan mulai berbincang layaknya dua orang asing yang baru pertama kali bertemu. Namun, percakapan mereka kembali terganggu oleh kedatangan Bob. Pria tua itu datang lagi hanya untuk membanggakan dirinya di hadapan Jack dan Alice. Ia mengaku baru saja memenangkan sebuah tender besar dan berniat mentraktir mereka minuman. Bahkan, Bob tidak ragu memberikan nomor kamar hotelnya kepada Alice, seolah sama sekali tidak menyadari atau tidak peduli bahwa Jack sebenarnya adalah suami dari wanita tersebut. And on that note, power. I cannot believe we're finally alone. It is hard to believe, isn't it? So should we continue getting to know each other, Jack? I would like that, Alice. I would like that a lot. Setelah Bob pergi, Jack dan Alice kembali melanjutkan percakapan hingga akhirnya memutuskan untuk menuju kamar bersama. Namun, sesampainya di kamar, Alice tidak langsung menjalankan rencana seperti yang telah mereka sepakati. Ia justru menghabiskan cukup banyak waktu di kamar mandi dengan alasan ingin membersihkan diri terlebih dahulu. Entah apa yang sebenarnya direncanakan wanita tersebut, tetapi Alice seolah sengaja mengulur waktu hingga Jack akhirnya tertidur. Setelah itu, ia meninggalkan sebuah catatan kecil yang memberitahukan bahwa dirinya harus keluar sebentar dan akan segera kembali. Namun, kepergian Alice ternyata memiliki tujuan lain. Ia justru menuju kamar Bob. Dengan stopwatch yang telah disiapkan di ponselnya, wanita tersebut mulai memasuki kamar pria tua itu. Di dalam kamar, Bob akhirnya menunjukkan identitas aslinya. Ia ternyata seorang pembunuh bayaran yang baru saja menyelesaikan tugas dari kliennya. Namun, perhatian Bob kini tertuju pada sosok Alice. Ia ternyata mengetahui bahwa wanita yang berada di hadapannya memiliki nama asli Anna Peller, seorang pembunuh bayaran yang sedang diburu oleh kelompok Sovereign. Dari sinilah identitas Emma yang sebenarnya perlahan terungkap. Sebelum menjalani kehidupan sebagai seorang ibu rumah tangga, ia adalah Anna Peller, salah satu anggota terbaik Sovereign. Namun, karena suatu alasan, Anna memutuskan menghilang dan meninggalkan kelompok tersebut. Itulah sebabnya Sovereign tidak sekedar menginginkan Anna tewas. Dalam sayembara yang mereka buat, Anna justru diminta untuk ditangkap hidup-hidup. Bob kemudian menjelaskan betapa pentingnya peran Anna bagi kelompok tersebut. Mengetahui adanya sayembara dengan imbalan besar, Bob sebenarnya bisa saja langsung menangkap Anna dan menyerahkannya kepada Sovereign. Namun, ia memilih jalan lain. Bob justru menawarkan kerjasama kepada Anna. Ia mengaku sama seperti Anna, bekerja secara independen tanpa terikat pada kelompok tertentu. Karena itu, ia mengusulkan agar mereka bekerja sama dan membagi hasil dari setiap pekerjaan. Namun, Bob juga memberikan ancaman. Jika Anna menolak tawarannya, ia tidak akan ragu menghubungi Sovereign dan memberitahu keberadaan Anna. Anna sama sekali tidak gentar. Ia justru mengungkapkan bahwa selama ini dirinya selalu memiliki seorang perantara yang dipercaya untuk menangani berbagai pekerjaannya. Bahkan, Anna telah mengetahui keberadaan dan gerak-gerik Bob sejak awal.
Ternyata hal itulah yang mendorong Anna memasukkan racun ke dalam minuman Bob ketika mereka masih berada di bar. Dengan ekspresi penuh keyakinan, Anna kemudian mengatakan bahwa waktu hidup Bob hanya tinggal beberapa menit sebelum racun tersebut merenggut nyawanya. Benar saja, tidak lama kemudian tubuh Bob mulai melemah. Waktu pada stopwatch di ponsel Anna pun terus berjalan hingga akhirnya mencapai batas yang telah ditentukan. I just came up here to make sure you hadn't called our friends at Sovereign before you lost your speech. And your sight. And the rest. Bob. Sorry, man, wrong place, wrong time. I have a family to protect, I'm sure you understand. Namun, kejutan kembali terjadi. Meskipun telah terkena racun, Bob ternyata masih mampu bangkit dan bahkan sempat melepaskan beberapa tembakan ke arah Anna. Pertarungan sengit antara dua pembunuh bayaran pun tidak dapat dihindari. Anna sempat dibuat kerepotan oleh serangan Bob, ditambah beberapa panggilan dari Dave yang terus mengganggu konsentrasinya. Namun, pada akhirnya Anna berhasil mengalahkan dan menghabisi Bob. Setelah menyelesaikan urusannya, Anna segera kembali ke kamarnya. Ia kemudian melanjutkan permainan peran bersama Dave seolah tidak terjadi apa-apa malam itu. Setelah kembali dari hotel, kehidupan Emma dan Dave kembali berjalan seperti biasa. Namun, suasana makan bersama mereka sempat terganggu karena Emma justru sibuk dengan ponselnya. Ia ternyata sedang mengirim pesan kepada Raj mengenai insiden yang terjadi malam sebelumnya. Mendapat laporan tersebut, Raj langsung menghubungi Emma. Ia kembali mengingatkan agar Emma lebih berhati-hati dan tidak melakukan sesuatu yang terlalu mencolok. Terlebih lagi, kasus pembunuhan di Royal Grand Hotel mulai ramai diberitakan. Karena situasi semakin berbahaya, Raj meminta Emma segera meninggalkan New York dengan penerbangan berikutnya agar keberadaannya tidak terlacak oleh kelompok Sovereign. Pada saat yang sama, Dave juga menerima telepon dari adiknya. Sang adik memberitahukan mengenai berita pembunuhan yang terjadi di Royal Grand Hotel dan mengkhawatirkan kondisi Dave serta Emma, mengingat keduanya sempat berada di hotel tersebut. Mendengar kabar itu, Dave langsung panik. Pasalnya, korban pembunuhan ternyata adalah Bob, pria tua yang sempat bertemu dengan dirinya dan Emma di bar malam sebelumnya. Lebih buruk lagi, polisi dikabarkan sedang mencari dua tamu hotel yang terakhir terlihat bersama Bob. Situasi tersebut tentu sangat berbahaya bagi Dave dan Emma. Keduanya menggunakan identitas palsu dan penampilan yang berbeda saat berada di hotel. Jika polisi berhasil menghubungkan mereka dengan rekaman CCTV, bukan tidak mungkin Dave dan Emma akan dicurigai telah merencanakan pembunuhan dengan menggunakan identitas samaran. Di tengah kepanikannya, Dave kembali dikejutkan oleh Emma yang mengatakan bahwa ia harus segera pergi meninggalkan kota karena mendapat urusan pekerjaan. Dave sempat menolak karena khawatir harus menghadapi pemeriksaan polisi seorang diri. Namun, pada akhirnya ia tidak memiliki pilihan selain mengizinkan istrinya pergi menjalankan pekerjaannya. Can't you do a Zoom? No. Has to be in person, sorry. Just be quick. Okay, we're gonna be okay. We'll be okay. Car's here. Okay. Hey, go easy on your old man, okay? Sure, Mom. I'm gonna miss you. Okay. I love you. I love you too. Setelah Emma meninggalkan New York, Dave terus memantau perkembangan kasus pembunuhan Bob. Bukannya merasa tenang, ia justru semakin khawatir ketika polisi merilis rekaman CCTV dari bar hotel. Dalam rekaman tersebut terlihat Bob bersama dua tamu yang menemuinya malam itu, yang tak lain adalah Dave dan Emma. Dengan bukti tersebut, Dave menyadari bahwa cepat atau lambat polisi pasti akan mendatanginya. Kekhawatirannya semakin besar karena Emma sama sekali tidak memberikan kabar. Bahkan ponsel wanita itu sudah tidak dapat dihubungi sejak keberangkatannya. Ketika tiba waktunya menjemput Emma sesuai dengan jadwal kepulangannya, Dave kembali mendapatkan kejutan. Ia tidak menemukan istrinya di bandara. Setelah memeriksa daftar penumpang, nama Emma ternyata tidak tercantum dalam penerbangan yang seharusnya ia gunakan. Dalam kebingungan, saat hendak meninggalkan bandara, Dave tiba-tiba dihampiri oleh dua orang detektif. Mereka kemudian membawa Dave untuk dimintai keterangan mengenai kasus pembunuhan Bob. Selama interogasi, Dave terus dicecar pertanyaan mengenai hubungannya dengan korban dan kemungkinan motif pembunuhan tersebut. Karena tidak memiliki alasan untuk menyembunyikannya, Dave akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Ia menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Bob hanyalah bagian dari permainan peran bersama istrinya.
Tujuannya hanya untuk memberikan variasi dalam hubungan mereka sebagai pasangan, termasuk menggunakan identitas baru serta penampilan yang berbeda. Mendengar pengakuan Dave yang begitu polos, para penyidik kemudian mengungkapkan fakta yang jauh lebih mengejutkan. Mereka memperlihatkan identitas asli Emma Brackett. Ternyata, nama Emma Brackett hanyalah identitas samaran dari seorang wanita bernama Anna Peller. Menurut penjelasan polisi, wanita bernama Emma Brackett yang selama ini digunakan sebagai identitas istrinya sebenarnya telah meninggal dunia 8 tahun sebelumnya. Ironisnya, pada masa itulah Anna Peller pertama kali bertemu dengan Dave. Salah satu agen intelijen bernama Gwen Carver kemudian memperlihatkan rekaman CCTV dari Bandara Buenos Aires. Dalam rekaman tersebut, terlihat jelas sosok Anna yang sedang bersiap terbang menuju New York. Yang semakin mencurigakan, hanya 4 jam sebelum penerbangan tersebut, kepolisian Argentina memberitakan penemuan mayat seorang pejabat yang diketahui baru saja dibunuh. Carver kemudian menunjukkan data lain mengenai korban pembunuhan di Royal Grand Hotel. Pria tersebut diketahui bernama Derek Worley, seorang pembunuh bayaran yang ditemukan tewas setelah bertemu dengan Dave dan Emma. Belum selesai dengan semua bukti tersebut, Carver kembali memperlihatkan foto Raj, sosok yang selama ini dikenal Dave sebagai supervisor Emma. Ternyata Raj menjalankan operasinya dari Berlin. Hal itu menjelaskan mengapa selama ini ia tidak pernah muncul secara langsung atau bertemu dengan Emma di New York. Mendengar semua fakta tersebut, Dave yang awalnya menolak tuduhan terhadap istrinya mulai kehilangan alasan untuk menyangkal. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa selama ini Emma memang mungkin telah membohonginya. Lebih buruk lagi, semua bukti mengarah pada satu kesimpulan. Wanita yang selama ini ia cintai ternyata adalah Anna Peller, seorang pembunuh bayaran. Masih belum sepenuhnya percaya dengan kenyataan tersebut, Dave kembali ke rumah dan mulai memeriksa seluruh barang milik Emma. Ia mencari petunjuk yang mungkin dapat membuktikan bahwa semua tuduhan itu hanyalah kesalahpahaman. Namun, pencariannya justru membawanya pada sebuah penemuan mengejutkan. Di tempat tersembunyi, Dave menemukan sebuah kotak besar yang selama ini tidak pernah ia buka. Ketika kotak tersebut dibuka, Dave benar-benar terkejut. Di dalamnya terdapat sejumlah paspor dengan identitas berbeda, berbagai perlengkapan penyamaran hingga senjata api yang disimpan dengan sangat rapi. Sejak saat itu, seluruh keraguan Dave perlahan menghilang. Ia akhirnya yakin bahwa wanita yang selama ini ia kenal sebagai Emma sebenarnya adalah Anna Peller, sosok pembunuh bayaran yang sebelumnya dijelaskan oleh pihak kepolisian. Namun, rasa penasaran Dave belum berakhir. Tidak lama setelah ia menemukan barang-barang tersebut, Gwen Carver tiba-tiba datang ke rumahnya. Pertemuan mereka berlangsung singkat dan tidak banyak percakapan terjadi. Namun, sebelum pergi, Carver sempat meminta foto kedua anak Dave untuk dijadikan sebagai bagian dari berkas pendukung dalam proses investigasi. Tanpa disadari Dave, kedatangan Carver dan permintaan tersebut menjadi pertanda bahwa persoalan ini ternyata jauh lebih besar daripada yang selama ini ia bayangkan. Di waktu yang sama, Anna yang masih berusaha menghindari kejaran kelompok Sovereign akhirnya memutuskan pergi ke Berlin untuk menemui Raj. Namun, kedatangannya kali ini bukan sekedar untuk berkoordinasi. Anna juga bermaksud mengambil paspor baru yang sebelumnya telah ia pesan. Menariknya, ketiga paspor tersebut ternyata bukan untuk dirinya sendiri, melainkan khusus dipersiapkan untuk Dave dan kedua anak mereka. Dari sini terlihat jelas bahwa di balik kehidupannya sebagai pembunuh bayaran, Anna sebenarnya rela melakukan apapun demi melindungi keluarga kecilnya. Selama ini, seluruh uang yang ia peroleh dari berbagai aksinya sengaja dikumpulkan sebagai bekal untuk membawa Dave dan anak-anak mereka pergi ke tempat yang jauh dari jangkauan Sovereign. Sayangnya, pertemuan Anna dan Raj tidak berlangsung lama. Beberapa anggota Sovereign tiba-tiba muncul dan langsung menyerang mereka. Kejar-kejaran serta baku tembak pun tidak dapat dihindari.
Anna dan Raj sempat berhasil menghabisi beberapa anggota Sovereign, tetapi nasib buruk menimpa Raj. Meskipun telah berusaha melawan, pria India tersebut akhirnya tewas setelah terkena tembakan. Sementara itu, cerita kembali beralih kepada Dave. Rasa penasarannya terhadap identitas asli sang istri semakin besar. Ia mulai memeriksa satu persatu berbagai identitas samaran yang ditemukan di dalam kotak milik Anna. Dave bahkan mencoba menghubungi setiap nomor yang tercantum pada kartu nama yang ia temukan. Hingga akhirnya salah satu kartu nama yang tampak seperti jasa perbaikan saluran air di Berlin ternyata menyimpan nomor kontak yang dapat menghubungkannya dengan Anna. Tanpa diduga, upaya Dave tersebut berhasil. Untuk pertama kalinya setelah semua kejadian terbongkar, pasangan suami istri itu kembali terhubung dan mulai berbicara. Dalam percakapan tersebut, Anna yang sudah tidak bisa lagi menyembunyikan kenyataan akhirnya mengakui bahwa dirinya memang seorang pembunuh bayaran, seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh pihak kepolisian. Ia juga mengakui keterlibatannya dalam berbagai aksi pembunuhan, termasuk misi di Buenos Aires dan insiden Bob di Royal Grand Hotel. Namun, Anna menegaskan bahwa semua yang dilakukannya selama ini memiliki satu tujuan utama, yaitu memberikan kehidupan yang aman bagi Dave dan anak-anak mereka. Mendengar pengakuan tersebut, Dave yang pada dasarnya masih sangat mencintai istrinya sempat berniat untuk datang menemuinya. Ia merasa masalah yang sedang dihadapi Anna seharusnya tidak ditanggung sendirian, melainkan dihadapi bersama sebagai sebuah keluarga. Namun, Anna dengan tegas menolak keinginan tersebut. Ia tidak ingin Dave maupun anak-anak mereka ikut terseret ke dalam masalah yang sedang dihadapinya. Terlebih lagi, lawan yang mereka hadapi kali ini bukanlah kelompok biasa, melainkan Sovereign, organisasi yang berisi para pembunuh bayaran profesional. Meski telah dilarang, naluri Dave sebagai seorang suami yang ingin melindungi istrinya tetap tidak dapat dibendung. Tekadnya untuk pergi ke Berlin sudah bulat. Kali ini ia tidak lagi peduli dengan risiko yang mungkin dihadapinya. Yang ada dalam pikirannya hanya satu, yaitu memastikan istrinya tetap selamat. Singkat cerita, setelah tiba di bandara Berlin, Dave langsung dijemput oleh seorang pria asing yang ternyata merupakan orang suruhan Anna. Dari sana, Dave kemudian dibawa menuju tempat persembunyian Anna hingga akhirnya keduanya kembali bertemu secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, Anna mulai menceritakan seluruh masa lalunya. Ia mengakui bahwa hampir semua hal yang selama ini ia katakan kepada Dave merupakan kebohongan yang sengaja dibuat untuk menutupi kehidupan rahasianya sebagai seorang pembunuh bayaran. Anna kemudian menyerahkan 3 paspor Kanada kepada Dave. Paspor tersebut sebelumnya telah ia siapkan untuk Dave dan kedua anak mereka. Ternyata Anna telah merencanakan kehidupan baru bersama keluarganya di sebuah tempat yang jauh lebih aman, sehingga mereka dapat memulai semuanya dari awal tanpa harus terus diburu oleh Sovereign. Selanjutnya, Anna mulai membuka kisah masa lalunya. Ia lahir dan dibesarkan oleh seorang ayah yang sebelumnya bekerja sebagai agen rahasia. Namun, sang ayah kemudian memutuskan untuk pensiun lebih awal dan memilih membangun bisnisnya sendiri. Tidak tanggung-tanggung, perusahaan yang didirikannya merupakan sebuah perusahaan keamanan swasta bernama Sovereign. Menariknya, bisnis tersebut tidak dibangun sendirian. Ayah Anna mendirikannya bersama mantan rekan kerjanya yang tak lain adalah Gwen Carver. Namun setelah ayah Anna meninggal dunia, keadaan mulai berubah. Carver kemudian mengambil alih dan mulai membentuk Anna menjadi seorang pembunuh bayaran. Saat itu Anna masih terlalu polos dan mudah percaya. Ia hanya mengikuti semua perkataan Carver, seolah-olah setiap nasihat yang keluar dari mulut mantan agen intelijen tersebut merupakan sebuah kebenaran. Seiring berjalannya waktu, Anna mulai menyadari bahwa apa yang dilakukan Carver selama ini ternyata tidak benar. Ia perlahan memahami bahwa dirinya telah dimanfaatkan dan dibentuk menjadi bagian dari dunia yang penuh kekerasan. Dari situlah Anna mulai mempertanyakan segala sesuatu yang selama ini ia yakini. Namun, semua pengalaman tersebut belum sepenuhnya mampu mengubah Anna. Perubahan besar dalam hidupnya justru terjadi setelah ia bertemu dengan Dave. Kehadiran pria tersebut perlahan mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Sebelum mengenal Dave, Anna merupakan sosok yang dingin dan menganggap hidupnya tidak memiliki kebahagiaan. Namun, sejak pertemuan mereka, Anna perlahan mulai bisa tertawa, merasakan kebahagiaan dan memiliki keinginan untuk menjalani kehidupan baru yang lebih baik.
Bahkan ia tidak ragu mengakui bahwa Dave merupakan cinta pertamanya. Perasaan tersebut akhirnya membuat Anna memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengannya hingga mereka membangun sebuah keluarga. Tidak hanya itu, Anna juga mengungkapkan ambisinya saat ini, yaitu menghancurkan Sovereign beserta orang-orang di dalamnya. Setelah itu, ia berencana meninggalkan dunia pembunuhan yang selama ini dijalaninya dan memulai kehidupan baru bersama keluarganya. Sayangnya, momen kebersamaan Anna dan Dave tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, sejumlah anggota Sovereign datang untuk menangkap Anna. Keduanya sempat melakukan perlawanan, tetapi Anna akhirnya terkena tembakan bius. Tubuhnya perlahan melemah hingga ia kehilangan kesadaran. Ketika terbangun, Anna mendapati dirinya telah berada di markas Sovereign. Namun, masalahnya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Carver ternyata tidak hanya menyandera Anna dan Dave, tetapi juga membawa kedua anak mereka ke tempat tersebut. Alih-alih akan menghabisi keluarga itu, Carver justru menawarkan kesepakatan. Ia meminta Anna kembali bergabung dengan Sovereign. Bahkan, agen intelijen licik tersebut menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi kedua anak Anna. Namun, di balik tawaran itu tersimpan maksud lain. Carver ingin menjadikan mereka penerus Sovereign, sama seperti yang dahulu ia lakukan terhadap Anna ketika masih kecil. Tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi kepada anak-anaknya, Anna akhirnya terpaksa menerima permintaan Carver. Untuk sementara, ia memilih berpura-pura tunduk sembari menunggu kesempatan untuk menghancurkan organisasi tersebut dari dalam. Namun, kepatuhan Anna ternyata belum cukup bagi Carver. Ia segera memberikan tugas pertamanya. Menyadari bahwa Dave merupakan penghalang terbesar bagi rencananya, Carver memerintahkan Anna untuk menghabisi suaminya sendiri. Tidak memiliki banyak pilihan, Anna membawa Dave jauh ke dalam hutan untuk menjalankan perintah tersebut. Namun, sepanjang perjalanan, pikirannya terus bekerja mencari celah untuk membalikan keadaan. Sesampainya di lokasi, Anna akhirnya mengarahkan senjatanya dan menembak Dave hingga pria tersebut tersungkur. Can you hold me like you used to? Before all this shit, can you just hold me, please? Please. Now. Okay. Oh, okay, okay. 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 I'm sorry. Em, I love you. Tidak lama kemudian, beberapa anak buah Carver datang untuk memastikan kondisi Dave sekaligus membawa jasadnya pergi. Namun, di luar dugaan, Anna tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia langsung menyerang dan menghabisi anak buah Carver yang berada di lokasi, termasuk seorang penembak jitu yang sejak tadi mengawasinya dari kejauhan. Hello there. Di tengah kekacauan itu, terungkap bahwa Dave ternyata belum benar-benar meninggal. Ia hanya mengalami luka ringan dan masih mampu bangkit untuk membantu Anna. Rupanya, tembakan yang dilepaskan Anna sebelumnya telah diperhitungkan dengan matang. Peluru tersebut sengaja diarahkan ke bagian tubuh yang tidak vital sehingga hanya menimbulkan rasa sakit tanpa membahayakan nyawa Dave. Setelah rencana mereka berhasil, Anna mulai menunjukkan kemampuan sebenarnya. Ia bergerak dengan cepat dan brutal, menghabisi satu demi satu anggota Sovereign yang mencoba menghalanginya. Hingga akhirnya hanya Carver yang tersisa. Oh, we're having quite an adventure, aren't we?
Pertarungan antara Anna dan mantan mentornya pun tidak dapat dihindari. Keduanya terlibat duel sengit hingga akhirnya Carver berhasil dilumpuhkan setelah Anna melepaskan satu tembakan yang mengenai tubuhnya. Dalam kondisi terluka dan menahan rasa sakit, Carver sempat meminta Anna untuk mengakhiri hidupnya. Namun, di luar dugaan, Anna sama sekali tidak menggubris permintaan tersebut. Ia justru memilih meninggalkan Carver seorang diri di tengah hutan, membiarkannya menghadapi rasa sakit dan nasibnya sendiri. Setelah berhasil menghancurkan Sovereign dan mengakhiri ancaman yang selama ini membayangi hidup mereka, Anna dan Dave akhirnya memutuskan meninggalkan kehidupan lama dan memulai perjalanan menuju kehidupan baru bersama kedua anak mereka. Meskipun mereka pulang dengan tubuh penuh luka dan harus melewati begitu banyak penderitaan, kali ini tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Kebahagiaan terpancar jelas dari wajah keluarga kecil tersebut karena untuk pertama kalinya mereka memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan bersama tanpa harus terus-menerus melakukan pelarian. Dan dengan demikian, kisah ini pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa kejujuran dan kepercayaan menjadi fondasi penting dalam sebuah keluarga. Anna menyadari bahwa menyembunyikan masa lalu memang dilakukan demi melindungi keluarganya, tetapi kebohongan juga bisa melukai orang yang paling ia cintai. Pada akhirnya, keluarga adalah tempat di mana kita tidak hanya berbagi kebahagiaan, tetapi juga berani menghadapi masalah bersama dan saling melindungi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di pembahasan film menarik lainnya bersama Zona Film Series. Bye-bye.